Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah, eh ya udah nggak usah disebutin namanya, nggak usah cari tahu siapa, fiksi atau asli, nggak usah cari tahu lah, pokoknya ambil aja hikmahnya. Suatu ketika ada orang santri, santri misalkan ratusan lagi mendengarkan entah solawat, entah ceramah, santri lain. Salah satu santri lagi maju ke depan, lagi ceramah atau solawat. Terus ada yang komentar di belakang atau audiens tuh, salah satu audiens ngomong, kok nggak ngena di hati solawatannya ini, solawatannya si Ama nggak ngena di hati, dia mah kayak kurang ikhlas, tujuannya sombong dia mah, segala macem, kata dia yang komentar. Ternyata setelah diselidiki-selidiki ada indikasi-indikasi, banyak indikasi orang yang dituduhnya itu ketika solawatan itu, ketika ceramah itu memang ikhlas, memang bener ikhlas dari hati, dari hati. Tapi dia berdalil, kata yang komentar tuh, biasanya kan kalau yang dari hati diterima dari hati lagi, tapi sekarang mah saya nggak merasa tenang. Kalau di solawatan nggak merasa tenang, nggak ke hati. Dia ceramah juga perasaan nggak ngerasa tenang ke hati. Berarti dia nggak dari hati. Wah, ini dalilnya, kata-kata dalilnya benar, tapi penempatannya, prakteknya, pengaplikasiannya salah. Kurang lebihnya gini lah kalau dijelaskan. Dari kisah itu kita harus tahu ilmu itu kadang dipandang atau dipakai dari dua sisi. Ada ilmu dipakai untuk diri kita, ada ilmu yang dipakainya untuk orang lain. Contohnya hal tadi aja lah. Sebenarnya banyak sekali yang model-model gini. Cuman contohnya yang tadi aja. Contoh gini. Ketika ada orang di depan kita yang lagi tampil, apakah ceramah, apakah sholawatan, tiba-tiba kita ngerasa nggak tenang, nggak merasa enak perasaan. Nah itu kita harus tuduh diri kita sendiri. Oh, hati kita rusak, sampai dengar solawatannya dia juga nggak bisa tenang, nggak bisa ngeresap ke hati. Hati kita rusak nih, ada masalah nih, sampai-sampai dengerin ceramah dia nggak bisa tenang. Jadi untuk diri kita, memandang diri kita itu seperti itu. Jangan pandang orang itu dia nggak dari hati, jangan. Tapi diri kita yang dipandang. Hati kita kok buruk banget ya, kok dia selawatan nggak bergetar, nggak terenyuh, nggak merasa cinta Nabi lah, segala macem lah. Ketika dia ceramah kok nggak enak di hati, nggak ngerasa tenang, nggak nyaman. Hati kita yang dituduh rusak, jangan-jangan nih, jangan-jangan rusak. Jadi supaya nggak nyalahkan orang lain, bukan berarti kita nggak terima dari hati, berarti wah dia berarti bukan dari hati, karena katanya kalau dari hati terima dari hati, sedangkan saya nggak bisa terima dari hati, berarti dia bukan dari hati. Salah, ilmu itu diterapkannya salah. Kalau ketika terjadi seperti itu, terapkan ilmu yang introspeksi diri. Jangan-jangan hati saya rusak nih, sampai dengar selawatan dia nggak bisa bergetar. Jangan-jangan hati saya rusak nih, sampai dengarkan dia ceramah saya nggak bisa terenyuh, nggak bisa bergetar, nggak bisa nangis. Gitu. Sebaliknya kalau kamu lagi di depan, kalau kamu lagi ceramah, kalau kamu lagi selawatan, jangan pakai ilmu yang tadi, tapi pakai ilmu yang apa? Sebaliknya lagi. Ketika kamu lagi di depan lagi selawatan misalkan, kamu lagi ceramah misalkan, tiba-tiba orang yang di audien tuh pada nangis, pada terenyuh, pada usap-usap mata misalkan. Kamu jangan pakai ilmu, oh saya dari hati maka diterima juga dari hati. Itulah buktinya saya ceramah dari hati. Itulah buktinya saya selawatan dari hati. Buktinya semua audien pada nangis, pada terima dari hati, pada menancap ke hati karena saya dari hati. Salah nerapin ilmunya. Gimana caranya? Kepada dia, kepada audien, mujinya gini. Hebat-hebat audien itu, saking hatinya bersih sehingga bisa nerima selawatan dari saya sampai terenyuh, sampai nangis. Kalau dari sayanya mah nggak tahu apakah dari hati, apakah dari nafsu, apakah dari apa. Mungkin saya nggak belum ikhlas, tapi saking hebatnya hatinya audien sampai nangis, sampai terenyuh. Hebat banget hatinya audien, bukan ke diri sendiri. Jadi itulah. Jadi jangan ada sombong, jangan ada menyalahkan orang lain. Nah ilmu-ilmu gini tuh banyak nanti model-modelnya ya. Ada ilmu tuh untuk diterapkan kepada diri, untuk diterapkan kepada orang lain, harus paham. Kadang ilmunya benar tapi penerapannya salah. Jadi gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita dapat ketika kita lagi di depan solawatan atau tausiah atau gimana aja, kemudian audiennya merasa senang, merasa bangga, merasa betah, ya bilang aja audiennya yang bagus, saking tulusnya, saking ikhlasnya, saking hatinya bersih sehingga bisa nerima pakai hati.
ketika kita lagi di audien, ketika mendengar sholawatan atau tausiah kurang nyaman, di hati kita kok kotor banget ya sampai nggak bisa nangis, hati kita kotor banget ya sampai nggak bisa terenyuh, dengerin sholawat sampai nggak bisa ingat Nabi. Nah itu dari kisah ini silakan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.